Untuk para pembenci, ya nggak apa-apa juga, emang ngapain juga buat baik buat lu. Hello, gak usah pengalihan isu ya, tersangka tetap tersangka. Udah ada buktinya sekarang, ternyata ditagih sama NM. Sini kita Mirsani itu benar. Dia itu menagih hutang. Di mana-mana aja tuh bisa kita tagih, bodoh. Untuk belanja dia di sana, bodoh, tolong. Kalau lu diam begini, kalau lu malah tutup komen, kan kesannya memang bener banget. Kasian banget gitu loh, terus-terusan diterpa masalah. Halo lagi. Kembali lagi bersama gua Adi Cipta dan Gua Oki Rafli. seperti biasa kita akan melihat video yang sedang viral ada apa aja sih di media sosial. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe dulu sekarang juga. Jangan lupa untuk like video ini dan kirimkan hype-nya. Tonton juga sampai habis loh ya. Tanpa lama-lama, kali ini Bang Adi, ternyata ada video lama dari Nick Mir yang bersama CEO. Loh, tapi tidak hanya itu. Kayaknya Eda itu tuh makin kepanasan sih dengan berita tersebar soal Nick Mir buka aib CEO. Kayak nggak terima gitu ya. Iya tuh. Kita langsung lihat aja. Let's play. Tapi supporter sangka guys, ada narapidana supporter sangka baru. Kalian sudah tahu kan siapa dia? Hello, gak usah pengalihan isu ya, tersangka tetap tersangka. Napi ya di dalam aja, urus aja dirimu itu biar cepat kelar, ya nggak sih? Sekarang kita bahas tersangka baru, oke? RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka terkait dengan penipuan dan atau penggelapan pakai tersebut. ini ya. Pelapornya adalah inisial P, yang menjadi korban adalah inisial TM, sementara sebagai terlapor adalah inisial RSO. Terkait perkara tersebut, Satreskrim telah melaksanakan serangkaian penyelidikan terhadap perkara dimaksud dan tertanggal 25 April 2026 terhadap perkara dimaksud telah dialih dari proses penyelidikan ke penyidikan. Kemudian pada tahap penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, yaitu lebih dari 6 saksi, termasuk saksi ahli. Kemudian pada beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara, gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO, statusnya dialihkan sebagai tersangka. Masih kurang jelas itu penjelasan Pak Polisi. Ambil handsetmu, pasang di telingamu, kencangin suaranya, dengerin. Jangan bilang hoax. Polisi aja difitnah, apalagi kita. Sudah jelas kan? Kalau polisi sudah menetapkan orang sebagai tersangka, otomatis sudah ada minimal 2 alat bukti. Yang alamat itu paham hukum, gimana kalian ya nggak sih? Kalau sudah ditetapkan tersangka, nggak usah kalian ngalihin isu lagi. Itu buat si napi, lu kalau mau ngalihin isu tersangka ke hutang, masalah hutang, itu masa lalu lo. Nggak usah lo bongkar di hari gini ya. Ini sekarang lagi dibahas kasus tersangka. Ngapain lo keluarin berita-berita kayak gitu? Lo mau nutupin kasus yang sekarang terjadi? Lo tunggu aja ntar kalau penjara lo beresin tuh sama si Gio, ya kan? Kalau si Gio yang salah, kita hajar lagi si Gio, ya kan? Walaupun itu idola kita, kalau dia salah ya harus dihajar dong. Benar nggak sih? Jangan lu main bikin rusuh, ya kan? Sengaja mau nutupin. Lo sudah jadi tersangka, mau apa lagi? Ya, diam aja di situ, berdoa biar cepat kelar urusan lo. Jangan terlalu banyak bacot. Tersangka ya tersangka aja, ya nggak sih? Urusan nanti di pengadilan benar atau enggak tuh urusan nanti. Yang penting sekarang statusnya sudah tersangka. Masalah bebas atau enggak tuh ya nanti pembuktiannya di pengadilan, ya enggak? Kalian para pemukti nggak usah ngalihin isu. Mau kalian ngalihin isu kayak apapun, ini udah menyebar di mana-mana, ya nggak sih? Bukan di medsos loh ya, di TV nasional udah tersebar berita tersangka. Paham kalian? Junjungan kalian sekarang udah TSK, ya? Nggak usah bilang polisi hoax. Emangnya polisi suka menyebar hoax? Mau menetapkan seseorang sebagai tersangka itu hoax? Ada aja. Ingat ya, mereka bercerai 2024, kasusnya 2025. Jadi tersangka 2026. Jadi jangan sangkut-sangkut pautkan dengan Sarwenda, oke? Nafkah aja nggak dikasih, mau disangkut-sangkut pautkan lagi. Kalian para pemuja ini punya otak, itu berpikir pakai logika. Jangan lu bela-bela yang salah, tetap aja lu bela. Gue udah bilang ya, walaupun itu idola kita, kalau dia salah ya salah aja, ya nggak sih? Ngapain lu bela-bela kalau memang dia salah? Dia salah lah. Orang kalau salah tuh perlu kita tegur supaya dia tahu kesalahan dia dari mana. Begitu. Bukan udah salah masih aja dibela-bela, fitnah-fitnah lagi, bawa-bawa lagi kasusnya si Gio hutang. Sekarang gue lihat ya, itu tuh kalian itu ya, termasuk si nenek-nenek itu, katanya kalau lagi live gitu kok nggak dibahas si Ruben, malah ngangkat kita tentang si Gio. Kenapa kalian nggak bahas junjungan kalian? Harusnya kalian bahas gimana sih jalan keluarnya, kita bantu, kita support apa nih, ya kan? Kalau junjungan kita lagi kena masalah, kita harus bantu, bukan kalian udah bantu dengan fitnah-fitnah yang baru gitu. Ngapain?
Kasus sekarang ini bukan kasus si Gio, sekarang ini kasus tersangka. You know tersangka? Tersangka ya tetap tersangka, oke? Napi nggak usah bilang tersangka. Nah, menurut gua ya sebenarnya kalau dari pihak kubunya RO udah pasti akan menyorotnya kasus yang CEO dan sebaliknya gitu. Kalau dari kubu SW atau kubu Sigio ya pasti kan menyorotinya kasus yang RO menjadi tersangka. Menurut gua udah hal wajar sih ya hal begini. Nah, tapi menurut kalian gimana nih? Coba tulis di kolom komentar, oke? Let's play. Kita udah sampai di W. Kita mau party di sini. Mudah-mudahan seru. Tapi pastinya seru karena sama sahabat-sahabat terus banyak teman-teman juga di sana. Happy New Year. Itu tuh. Itu CEO tuh. Iya. Ada jelas loh ini buktinya ya. Ternyata memang kenal. Dan ini main bareng, party bareng. Ketemu ya. Katanya kan nggak kenal. Waduh. Nggak bisa ngelak sekarang ya? Nggak bisa. Kita lanjutkan. Let's play. Ya, kita akan lihat lagi pertanyaan ketiga. Apakah CEO akan menghadapi ujian terbesar dalam waktu dekat? Ini sebulan yang lalu ya. Apakah CEO akan menghadapi ujian terbesar dalam waktu dekat? Ini sebulan yang lalu di tanggal 18 Juli. Ya, dengerin nih. Serigala. Sepintar-pintarnya serigala ini meloncat kemana-mana. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kena perisai, tusuk. Ini serigala, dan ini serigala api. Ya Allah. Sepintar kamu membuat strategi, ya, akan Ada Kim Macan. Wah, baru sebulan yang lalu Kim Macan ya membacanya. Udah ada buktinya sekarang. Ternyata ditagih sama NM. sudah semesta, ya, membuat itu semuanya hancur. Mau lari kemanapun, Tidak bisa. akan bertemu dengan perisai ini. Jadi apa permasalahan ujian terbesarnya? CEO, kan saya sudah pernah nerawang ya, akan ada kebusukan, aib-aib dari CEO akan terbongkar. Semesta lah yang akan membongkarnya. Pintu misteri. Dari hubungan sebelum ini, dari perjalanan dia menuju menjadi model dan menjadi ambasador. Sisi gelapnya. Kapal pesiarnya. Yes, kapal pesiarnya. Kapal pesiar party CEO. Wow. Kapal pesiar CEO party. Iya cocok kalau dia pakai narkocoy. Nah, Cocok say. Amat tante-tante mesti pakai sintek. Apalagi kalau sama om ditempong ya kan. wow, waduh. Oh my god. Kapal pesiar. Di kapal pesiar dia. Jogedan gitu. Seperti mati lampu ya sayang. Kenapa? Seperti mati Lagu dasar. lampu. Kenapa lagu dasar? Cintaku padamu ya tante. Alah. Seperti mati lampu. Allah. Pantes dia gacor banget jualan itu tali gunung ya. Tali gunung. Ya Allah Macan, dia di kapal pesiar. Hah? Di kapal pesiar? Oh my god. Gue tuh udah curiga waktu dia bilang CEO itu udah curiga gue. Orang real CEO gak bakalan bilang gue CEO. Ya iyalah. Di acara live jualan di TikTok. Orang yang bilang dirinya CEO itu paling lagi meeting. Saya memperkenalkan diri, saya adalah CEO dari perusahaan ini. Dalam dealing meeting gitu, meeting untuk dealing perusahaannya. Kenalan CEO dari sini. Kalau di acara live jualan kutang bilang CEO tuh aneh. Makanya ini sama Kim Macan dibongkar nih Juli tanggal 18 sayang. Sebulan yang lalu. Iya, sebulan yang lalu ya lebih dah. Iya, makanya gue bingung gitu loh. Ini CEO apaan CEO. Sebelum gue lanjutin kata Kim Macan ya, yang kapal pesiar ya. Siapa yang mau gue lanjutin? Coba komen mau dulu tentang CEO. Seperti mati lampu. Nyanyi ya lagi. sayang. Akulah CEO. Wow. Di kapal pesiar ya sayang. Aku hibur tante girang. Waduh. Opa. Wow. Makan steak lagi opa. Ya Allah si opa dikasih makan steak biar bisa main kuda-kudaan sayang.
Dar dor dor dar dor dor. Ya Allah, ini Pak Emak benar-benar gedeng kayaknya ya sama si Oh ya, Udah enak Mamski ya. sih, udah enak jatuhnya ya. Betul, dan ini informasinya juga ada tambahan dari Kimacan itu juga. Nah, menurut kalian dengan informasi tambahan dari Kimacan ini gimana? Coba. Aduh, seperti mati lampu ya sayang. Ayo, Kita lanjut aja. let's play. Oke, cuman ya kita begosip dulu, tapi Bagosip dulu, yuk. Sekarang kopi ini kopi good day. Aku ngeliat Eda live. Mereka pada tantrum semua satu koma. Mereka itu marah ke Nikmir karena Nikmir sudah turun gunung dan membuka aib si Siu. Siu kucing. Iya kan? Terus kata dia begini, enak saja, dia tuh sudah pencemaran nama baik si NM itu. Ya begitulah Eda kalau udah pada tua, udah pada bangkotan, mau mati besok ya itulah ujung-ujungnya semua dibilang hoax. Sementara dari SMP aja si Papio itu uang jajannya 2 juta sehari. SMP ya. Ngapain? Pantasan jadi boti. Waduh. Karena sudah terbiasa dikasih uang banyak. Ya kan? Marah mereka. Emosi mereka. Ini pencemaran nama baik ini. Katanya dia bilang tuh kalau si Papio boti, memang boti bodoh. Kan sudah banyak orang yang bilang dari dulu-dulu juga semenjak kasusnya si Endah ini baru ini. Ya kan baru rame-ramenya kan udah banyak yang speak up kalau dia itu boti di tempat gym. Nah gitu loh. Kenapa kalian yang meradang? Terus ada si hidung bolong. Dia itu nyalahin kita Mirsani. Dia menyayangkan. Kenapa masih di lapas itu masih bisa buka-buka aib orang. Sini kita Mirsani itu benar. Dia itu menagih hutang. Jadi biarpun dia di dalam lapas, di dalam gunung, di bawah tanah, di dalam bumi, di atas langit. Kalau masalah hutang itu di mana-mana aja tuh bisa kita tagih bodoh. Wow, iya dong. Bukan hanya kita menghirup udara bebas saja. Justru di dalam lapas itu kita harus menagih. Karena butuh, untuk belanja dia di sana bodoh tolol. Kenapa kau yang repot? Kenapa kau yang pusing? Nggak terima si hidung bolong juga, ya kan? Si mulut mencele itu nggak terima dia, ya kan? Karena Nikmir buka suara di dalam lapas, jadi dia itu bilang katanya untuk nih semua nih orang-orang lapas nih, ya termasuk polisi polela yang di sana maksudnya. Ya kan, untuk jangan terlalu membiarkan bebas. Nih kita Mirsani kamu atur-atur. Di dalam sana aja dia masih buka aib orang, tapi itu fakta itu. Nah, aib yang ditunggu-tunggu. Ya kan, meradang kalian. Masih banyak yang tersembunyi yang belum Nikmir keluarkan. Ya semakin kalian ngebacot semakin keluar itu nanti. Apalagi pada Sargios katanya Nikmir. Yang menganggap siunya itu tuh punya 2000 toko. Dia tuh orangnya B aja. Ya, jadi gak usah emosi kalian. Kataku minum obat darah tinggi. Nah, itu tepat biar tuh. kalian itu gak kejang-kejang. Biar sehat terus mendampingi Papio dan Mamiu. Marah kalian sama kita Mirsani. Terus mau ngapain kalian? Mau berame-rame gitu melaporkan di kita Mirsani. Coba ayo. Nanti keluar lagi itu busuk-busuknya si siu kucing itu. Makin dibongkar. Si siu kelinci. Ya kan. Aduh. Bahkan si hidung bolong ikut geram dia sama pengakuan Nikmir. Ya Allah, suruh bayar kan sudah ada kemarin itu uang itu, ya kan, open donasi kalian itu belum cukup 200 JT, belum cukup, udah ini aja minta lagi aja ya, suruh Sergios jual rumah. Waduh, buat lunasin hutang tuh ya.
bantu lunasin hutangnya CEO sampai serius-seriusnya jual rumah. Tapi gue masih penasaran sih, kira-kira tanggapannya apa gitu ya dari CEO ini? Yang katanya kan kucing suka makan roti. Iya, katanya gitu. Nggak ada tanggapan ya? Nggak ada. Apakah itu jadi benar? Waduh, kita lanjutkan. Let's play. Itu CEO nggak berani buka komen, ditutup. Katanya banyak yang ngomong sama aku, nge-DM aku. Kata komennya ditutup. Lah berarti benar dong apa yang diomongin kita. Oh. Kalau nggak benar lu kok ini dong. Lu omong dengan bahasa Inggris atau bahasa apa yang lu punya, lu omong itu tidak benar atau lu laporin perbuatan tidak menyenangkan. Kalau lu diam begini, kalau lu malah tutup komen, kan kesannya memang bener banget. Emang bener sih, emang ada sih duit lo dari dulu juga kita tahu lu siapa. Karena lu dapetan aja sama si gender selang, langsung lu merasa kayak gue bakalan tajir, kayak gue bakalan terkenal. Langsung yang lu follow ertong yang jendes yang punya banyak duta, langsung disuruh sama si Lambung. Pokoknya kamu harus unfollow, cukup aku aja jendesnya, jangan ada jendes lain. Iya kan, dibilangnya bau lambung katanya. Iya itu bau lambung. Coba sih pakai promah ya. Coba. Tapi mungkin ya. Apa? CEO ini lagi menyusun naskah bahasa Inggris mungkin. Sambil buka-buka kamus mungkin kayaknya ya. Apa yang bagus ya gitu. Yang mana nih? Kita lanjutkan. Let's play. Di TikTok juga udah. Nah, ini. Ya. Jadi aku nikmatin aja. Bersyukur. Dan diselesaikan. Iya. Jadi untuk para pembenci, ya nggak apa-apa juga, emang ngapain juga buat baik buat lo. Ya nggak. Gitu guys. Ya insya Allah mudah-mudahan selesai semuanya. Ya apapun ya permasalahan yang dihadapi oleh RO saat ini, pokoknya kita terus bantu doa aja, kita support terus aja ya, mau benar atau salah kita juga harus tetap bisa mengakuinya. Betul. Itu juga ya. Tapi kalau kita lihat sepintas sih masih santai juga ya. Iya. Juga. Betul. Kita lanjutkan. Let's play. Dikasih tuh sama Abi. Jadi saya belum sempat. Kalau ngomongin soal kaget, ya apapun kan kita belum tahu ya. Itu lagi kembali lagi. Kalaupun kita kaget, ya kaget. Tapi kemudian kita harus berpikir apa yang dimaksudkan di balik judul itu kan kita nggak tahu apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang menjadi kebenaran gitu kan juga beragam versi. Nah, oleh karena itu saya pikir akan lebih baik kalau saya akan hubungi, saya tanya, dan sejauh dia mau menjawab ya tentunya. Ya inilah ya Mbak Desi Ratnasari aja sampai kaget, dan ya namanya sahabat gitu pasti akan langsung menanyakan kabarnya bagaimana sih sebenarnya yang terjadi gitu. Tapi ya alhamdulillahnya masih banyak dukungan lah ya. Iya alhamdulillah banget tuh. Kita lanjutkan. Let's play. Ada masalah apa lagi nih sama Ruben? Katanya digadang-gadang dilaporkan. Jadi tersangka benar. Apa sih? Kok kasihan banget gitu loh, terus-terusan diterpa masalah. Iya. Siapa yang laporin? Ini mengada-ngada atau gimana? Coba tolong kasih tahu saya. Karena aku tuh sibuk banget gitu loh guys. Jadi saya belakangan ini memang tidak kontrol sosial media gitu. Ada berita apa saja juga saya nggak. Abisnya males tahu nggak sih? Selalu di mute. Ini suara saya guys. Terus selalu. Waduh sampai di mute loh, kena ya. Dan ya mudah-mudahan sih dari Mbak Lita Gading juga bisa membantu ya permasalahan yang dihadapi oleh RO. Betul, kita lanjutkan. Let's play. Teruntuk Mas Ruben, tetap semangat. Dari statement kamu yang kamu tulis itu aja termasuk the best. Dengan kata-kata kamu mau bertanggung jawab dan menyelesaikan ini semua, itu keren banget. Jadi kok Ruben ini adalah korban-korban dari pegawai-pegawainya sendiri. Anda jangan senyum dulu. Nggak kalah tetap. Si Ruben tidak kalah. Please guys, berita ini anyepin ya. Kalau bisa jangan ramein. Karena apa? Masih banyak berita-berita yang perlu kita kawal. Jangan sampai berita ini menjadikan pengalian isu. Hutan-hutan yang kebakaran, bencana alam. Jangan sampai
Dari banyak yang mendukung RO ya, dan betul sekali menurut Mas Gali ini. Jangan sampai kasus-kasus yang ada yang besar saat ini jadi tertutup oleh isu-isu yang ada. Ya, kita lanjutkan lagi. Let's play. Udah gak ngerti lagi sama CEO ya. Aku udah ditinggalin. Nggak ditinggalin sih, belum ketemu aja. Tapi aku denger kabar dia banyak banget. Katanya punya utang 200 juta. Terus netizen bilang aku suruh bayarin. Belum selesai di situ. Katanya dia kucing kelinci apa sih? Aku nggak ngerti loh guys, maksudnya apa? Aku bingung ya. Terus aku dibilang bau lambung. Emangnya aku bau lambung guys? Ya, kecil nggak aku bau lambung apa enggak? Orang aku nggak bau lambung ya. Kamu kalau ketemu aku mah, aduh takutnya mau cium terus ya. Tapi pusing nih Cio, gimana ya? Oh lambung, Bau asam lambung. oh lambung, Aduh, tadi juga bilang ya, katanya aku udah tinggalin. Bentar, belum kayaknya. Aduh, nggak tahu juga nih ya. Mantap sih, mantap. Kali ini kita bacain komentar yang ada di video kemarin. Ya. Komentar dari Raditya Rafa Akbar 2487. Tangganya ke neraka jahanam Mamski. Wow. Ya kata gua kemana sih ya? Kenapa dibikin bercahaya banyak lampu-lampu? Karena otak hatinya itu gelap. Waduh. Ini ada komen selanjutnya dari Mang Udin. Narkocoy Bauti CEO. Waduh, itu tiga kata itu udah lengkap banget tuh ya. Tapi menurut kalian gimana tuh? Apakah memang seperti itu? Khususnya nih para sargios nih, bener enggak? Kita pengen tahu ya. Menurut kalian gimana? Terima kasih banyak yang sudah nonton lewat sampai akhir. Jangan lupa untuk kalian mensupport lebih ke Adinoki. Kalian bisa kirimkan super thanks-nya. Sampai berjumpa di video berikutnya dan bye-bye. Klik video di sebelah kiri untuk berita paling baru atau video di sebelah kanan yang sudah dipilihkan YouTube khusus buat kamu.